Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Anaconda, salah satu ular dengan ukuran terbesar yang masih ada di bumi. Dihindari oleh hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Jadi sosok yang sering mengejutkan manusia. Mereka jadi satu di antara sekian banyak penghuni Amazon yang penuh dengan cerita. Seperti yang kita tahu, Amazon merupakan wilayah yang terbilang berbahaya. Kawasan di Amerika Selatan itu merupakan hutan yang dialiri sungai. Dipenuhi berbagai kisah mistis, bahaya yang mengancam, tanaman beracun, dan jangan lupakan berbagai hewan yang ada di dalamnya. Mulai dari katak beracun, serangga penyengat, kaiman, giant otter, jaguar, dan tentu saja anaconda. Anaconda dianggap sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya. Lalu seberapa berbahayanya anaconda? Berbicara tentang anaconda, kita bahas dulu jenisnya. Jika kita tarik dari asal-usulnya, anaconda merupakan ular dari keluarga Poidae atau poas. Keluarga ular yang tidak berpisah ini terdiri dari 5 subfamily. Yang pertama, Poinae. Terdiri dari 6 genus dan 32 subspesies, tersebar di benua Amerika. Anaconda sendiri tergabung dalam subfamily Poinae. Berikutnya ada Calabarinae, terdiri dari 1 genus dan 1 spesies, yaitu Calabar piton. Meski namanya piton, tapi masuk dalam anggota boa. Habitatnya ada di Afrika. Yang ketiga ada Candoinae, terdiri dari 1 genus dan 4 spesies, tersebar di wilayah Sulawesi, Papua, dan beberapa pulau di Pasifik. Subfamily berikutnya adalah Ericinae, terdiri dari 3 genus dan 14 spesies, tersebar di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Yang terakhir ada Zanzininae, terdiri dari 2 genus dan 4 spesies, dikenal sebagai buah Madagaskar karena habitatnya hanya ada di Pulau Madagaskar. Berbeda dengan ular boa, ular piton tergabung dalam keluarga Pitonidae. Meski karakternya mirip, tapi keduanya adalah jenis yang berbeda. Kita kembali ke pembahasan. Anaconda sendiri terdiri dari beberapa spesies yang berbeda, tergabung dalam genus Eunectes. Beberapa spesies anaconda yang sudah teridentifikasi yaitu Anaconda bolivia, dark spot anaconda, anaconda hijau, dan anaconda kuning. Dari 4 spesies anaconda, yang paling terkenal adalah anaconda hijau atau green anaconda. Anaconda hijau adalah ular dengan ukuran paling berat dan terpanjang nomor 2 yang masih ada di bumi. Pada umumnya, anaconda hijau bisa mencapai panjang antara 4 hingga 5 meter dengan berat antara 30 hingga 70 kg. Tapi ada banyak laporan yang mengatakan bahwa panjang anaconda hijau bisa saja mencapai belasan meter dengan berat mencapai 200 kg. Sampai saat ini, belum ada rekor pasti dari anaconda hijau dengan ukuran terbesar. Tapi yang pasti, mereka adalah ular yang paling berat, bahkan bisa saja dikatakan yang paling besar. Dengan ukuran yang begitu besar, anaconda hijau dan jenis anaconda lainnya memiliki kemampuan luar biasa sebagai ular pemangsa. Meski tidak punya bisa beracun, tapi mereka punya beberapa kelebihan yang menyebabkannya ditakuti. Berbeda dengan ular lain yang betah di daratan atau bahkan di pepohonan, anaconda jadi salah satu ular yang betah di dalam air. Mereka bisa dibilang sebagai salah satu ular semi-akuatik dengan kemampuan terhebat. Anaconda bisa berenang dengan cepat, bergerak senyap di dalam air, dan mereka bahkan bisa menahan nafas hingga 10 menit. Jadi jangan heran jika anaconda bisa melahirkan di dalam air. Kemampuannya di dalam air membantu anaconda ketika mendekati mangsanya. Mereka bisa bergerak tanpa diketahui mangsanya. Belum lagi belitan mereka yang mematikan. Bahkan, sekelas jaguar juga harus mengalami masalah ketika coba menyerang anaconda. Pasalnya belitan tubuhnya begitu kuat, dan jika sampai terkunci, maka kesempatan selamat hanya beberapa persen saja. Deretan gigi tajam anaconda jadi bahaya lain yang menyebabkannya semakin berbahaya. Mereka tidak memakai gigitannya sebagai senjata utama, melainkan membantu mereka menangkap dan menelan mangsanya. Anaconda sendiri punya mangsa yang lumayan greget. Tubuh elastisnya bisa menampung berbagai jenis mangsa yang berbahaya dan ukurannya besar.
Bahkan, beberapa mangsa yang berhasil dimakan seakan mustahil, tapi toh tetap saja berhasil dipindahkan ke dalam perutnya. Teknik berburu anakonda hampir sama seperti ular piton, di mana mereka akan mendekati mangsa secara perlahan. Jika ular piton biasanya berburu di daratan, anakonda lebih sering berburu di dalam air. Tidak heran jika mereka sering terlihat sedang memburu kaiman. Setelah anakonda mendekati mangsanya, mereka melakukan serangan dengan gigitan. Rahangnya yang kuat akan menahan mangsa, dan tanpa menyia-nyiakan waktu, anakonda akan meremas mangsanya hingga mati lemas. Setelah mangsanya tidak bergerak, anakonda akan menelannya secara utuh. Kolaborasi antara rahang yang mendorong mangsa ke dalam perut, serta otot dan tubuh elastis yang membantu anakonda menelan mangsanya. Itu adalah perpaduan yang mengerikan. Dan seperti halnya ular piton, setelah berhasil menelan mangsa besar, anakonda akan berdiam diri, menunggu mangsanya dicerna hingga ukurannya kembali normal. Jenis mangsanya ada banyak. Jika kita mencermati hewan-hewan yang ada di sekitar habitatnya, potensi anakonda untuk memangsa mereka sangatlah besar. Mengingat ukuran anakonda yang besar dan ukuran hewan di sekitarnya yang terbilang standar. Beberapa mangsa yang terbilang greget diantaranya adalah tapir. Hewan yang berukuran besar dan mirip babi ini jadi salah satu mangsa anakonda. Lalu kapibara, hewan pengerat dengan ukuran terbesar yang betah di dalam air. Rusa juga bisa jadi target buruan yang bagus bagi anakonda, kalau ada yang mendekati habitatnya sih. Kalau kaiman, bisa dibilang jadi mangsa yang kadang juga memangsa anakonda. Mereka saling memangsa, tapi yang lebih sering terlihat anakonda memangsa kaiman setelah meremasnya hingga tidak berdaya. Berbicara tentang kaiman, anakonda pernah mengalami nasib yang buruk. Ketika anakonda memangsa kaiman yang terlalu besar, perutnya jebol karena terlalu memaksakan diri. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Dan bahkan jaguar, salah satu musuh utamanya yang sering memburunya, juga digambarkan pernah jadi mangsa anakonda. Meski buktinya minim, tapi dengan kehebatannya, anakonda punya peluang besar untuk mengalahkan dan memangsa jaguar. Soal ukuran bukan masalah serius, kayaknya bisa ditelan dengan mudah. Masalahnya adalah ketika anakonda harus bertarung melawan jaguar. Mereka lincah dan kuat. Tentu saja butuh perjuangan dari anakonda jika ingin memangsa jaguar, atau bahkan untuk sekedar melarikan diri dari serangan jaguar. Dengan berbagai kelebihannya, anakonda adalah ular yang berbahaya. Bahkan bagi para pemangsanya, mereka masih tetap berbahaya. Lalu, apakah anakonda berbahaya bagi manusia? Tentunya anakonda sangat berbahaya bagi manusia. Mereka bisa saja memangsa manusia, tapi serangan kepada manusia jarang terjadi dan bahkan tidak ada bukti yang jelas. Alasannya sederhana, habitatnya yang jauh dari pemukiman manusia, banyaknya mangsa yang lebih aman untuk diburu, dan minimnya interaksi di antara keduanya. Anakonda bisa memangsa manusia, tapi jarang dan hampir tidak ada kasusnya. Beda sama ular piton yang beberapa kali berhasil memangsa manusia. Meski berbahaya, anakonda sendiri jadi salah satu ular yang saat ini banyak dipelihara oleh manusia. Hati-hati aja sih, apalagi sama yang ukurannya besar. Jika anakonda saja begitu berbahaya, bisa kamu bayangkan betapa mengerikannya sosok bernama Titanoboa. Dari namanya saja, kita bisa mengetahui betapa mereka adalah sosok yang mengerikan. Apalagi jika kita membahas ukurannya yang diduga jadi salah satu ular dengan ukuran paling besar yang pernah hidup di bumi. Dan mereka punya serangan yang mengerikan. Dan mereka punya pergerakan yang cepat. Dan untungnya mereka sudah mengalami kepunahan. Itulah sedikit informasi yang bisa admin bagikan tentang seberapa berbahayanya anakonda. Mereka berbahaya. Jadi salah satu hewan yang dihindari oleh hewan lain di sekitarnya. Jadi salah satu sosok yang menyebabkan Amazon jadi area yang mengerikan. Dan mereka jadi salah satu hewan dengan dokumentasi yang minim. Jarang menampakkan dirinya, betah di dalam air, dan sekalinya nongol sering menyebabkan kepanikan. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.